pihak kabupaten terkait yang memang akan dijadikan tempat pelaksanaan KKN offline, Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso. Setelah kita mendapatkan izin dari Bakas Bangpol, pada waktu itu kita ternyata dihadapkan dengan situasi pandemi yang sampai hari ini masih diperpanjang. Sehingga kita yang awalnya offline KKN kita tahun 2021 itu menjadi online atau offline daerah asal. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam pelaksanaan KKN ini kita sudah diputuskan OFDA itu yang insya Allah hari ini akan dimulai dengan refreshment DPL, dan insya Allah tanggal 28 besok hari Rabu kita akan mengadakan pengarahan kepada seluruh mahasiswa KKN 2021 itu dari Dandim, kemudian oleh Polres, kemudian dari tim moderasi beragama, kemudian juga dari tim LP2M sendiri. Jadi insya Allah pada hari Rabu besok mahasiswa kita yang KKN ini akan dikasih arah oleh Pak Dandim, Polres, kemudian oleh Bapak Polres termasuk Bakas Bangpol, dalam rangka paling tidak ingin menyampaikan situasi-situasi yang ada di daerah masing-masing. Karena memang dari semua kabupaten Jawa Timur itu masih dalam kondisi PPKM. Kemudian selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa tanggal 29 sampai tanggal 1 nanti DPL diperkenankan untuk mengisi bimbingan sendiri ke masing-masing kelompok. Bisa online, bisa offline, tergantung situasi. Karena memang saya sampaikan bahwa tanggal 2 Agustus kita sudah penyerahan masuk KKN kita ke masing-masing DPL oleh DPL ke masing-masing masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa walaupun memang harus ber-KKN secara online, dalam arti online ya, offline daerah asal, paling tidak kami berharap bahwa pelaksanaan KKN ini tetap pelaksana sesuai dengan prosedur yang sudah kita tentukan. Bahwa sekian hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan pengabdian itu tentunya harus disesuaikan dengan prodi masing-masing misalnya atau fakultas masing-masing. Bagi tarbiyah mungkin bisa melakukan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Bagi FEBI mungkin bisa memberikan edukasi terkait dengan pentingnya ekonomi kerakyatan dan seterusnya. Maka nanti DPL bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada masing-masing mahasiswanya dalam rangka pengabdian, walaupun OFDA ini tetap mendapatkan hasil maksimal atau memberikan banyak dampak di tengah-tengah masyarakat yang tentunya hari ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, secara teknis nanti mungkin terkait dengan bagaimana model KKN OFDA ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapus Pengabdian kita, oleh Bapak Haryu MSI. Sebelumnya memang kami dengan Pak Rektor tidak serta-merta melaksanakan OFDA ini. Tapi Pak Rektor justru awalnya masih minta saran kepada Kapolres dan kepada Dandim terkait dengan rencana KKN kita, apakah offline atau online. Ternyata dari hasil pengarahan waktu itu Pak Rektor dengan kami tentunya lebih mengarah kepada OFDA ini. Karena dikhawatirkan kalau memaksakan diri KKN offline, ini dikhawatirkan nanti akan banyak yang terpapar sehingga akan berdampak kepada reputasi lembaga kita. Maka tentunya kami berharap kepada Bapak Ibu DPL, walaupun KKN kita OFDA ini tetap harus bisa dilaksanakan semaksimal mungkin agar kita memberikan hasil yang cukup bagus, tidak hanya kepada pembinaan mahasiswa kita kepada masyarakat, tapi juga terkait dengan laporan-laporan nanti juga akan kita butuhkan di LPM. Baik, yang terakhir mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada semua Bapak Ibu DPL, karena mungkin KKN hari ini tidak sebagaimana mestinya, karena memang mahasiswa banyak yang menggunakan offline awalnya, tapi kemudian karena kondisi yang seperti ini kita putuskan bahwa KKN hari ini adalah OFDA, offline daerah asal. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Haji Mustajab, SAG MPDI. Untuk acara selanjutnya ialah pengarahan dari Bapak Rektor kepada Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua LP2M beserta jajaran segenap calon pembimbing kuliah kerja nyata. Tadi telah kita dengarkan bersama terkait dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ketua LP2M. Tentunya saya tidak akan mengulang kembali kenapa pelaksanaan kuliah kerja nyata ini yang awalnya ya kita berharap ada offline, tetapi dengan situasi yang terjadi hari ini maka pelaksanaan KKN itu dialihkan ya dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata di tempat tinggal masing-masing. Ya. Ini semata-mata adalah dalam rangka untuk keselamatan kita semua, jangan sampai kita ini menjadi bagian ya katakanlah penyebar virus dan sebagainya gitu ya. Kita kepingin bahwa kampus ini ya betul-betul bisa menjadi bagian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Katanya ya saya sering menyampaikan bahwa marilah kita jadikan kampus ini sebagai mercusuar, bukan lagi sebagai menara gading. Mercusuar artinya apa? Kita harus bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dengan pelaksanaan KKN ini, maka kita harus bisa mengarahkan kepada peserta ya, KKN, dan saya yakin sudah disampaikan, sudah terjadwal, ya, sudah dipetani ya, si A, B, C, D membimbing siapa dan siapa. Saya kira ini sangat-sangat penting dalam rangka apa? Untuk menjadikan pelaksanaan ini ya, satu nafas ya, pelaksanaan KKN yang dimana materi-materi yang disampaikan pertama misalkan ya, karena ini adalah bagian yang tidak terpecahkan, bagaimana ya peserta didik, peserta KKN itu untuk bisa menjadi bagian masyarakat dalam rangka edukasi ya. Pertama misalkan ya, seperti kalau pendidikan masukkan dengan yang namanya moderasi beragama. Ini menjadi penting. Di FEPI juga harus dilaksanakan sama semuanya. Jadi ada bekal ya bagi adik-adik mahasiswa yang nanti turun ke depan ke lapangan, itu salah satunya adalah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di samping dari disiplin ilmu yang dimiliki oleh peserta KKN, juga bagaimana muatan terkait dengan edukasi masyarakat moderasi beragama itu menjadi bagian yang harus disampaikan. Yang kedua terkait dengan masalah kondisi saat ini. Ini saya kira ini penting ya untuk disampaikan ke masyarakat, minimal 5M lah gitu ya. 5M. Ya, menjaga jarak, masker, yang mencuci tangan dan sebagainya. Saya kira ini penting untuk disampaikan. Ini adalah bentuk daripada apa yang harus kita lakukan ya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai itu tadi kita kehadiran kami walaupun pelaksanaan KKN di mana mereka berada, di mana peserta KKN tempat tinggal, itu jangan sampai ada kesan ya kehadiran adik-adik di tempat tinggal masing-masing itu menjadi tidak baik. Ini saya kira harus dijaga betul agar supaya pelaksanaan KKN selama 1 bulan lebih itu betul-betul efektif dan produknya nyata. Ya. Jangan sampai ya kita melaksanakan KKN tidak ada apa-apa. Karenanya ya kita diharapkan oleh pada peserta KKN untuk melakukan sesuatu yang terbaik.
Kalau perlu bagaimana ya mereka melakukan di tengah-tengah masyarakat di mana di tempat tinggal mereka itu ada inovasi-inovasi baru yang bisa apa ya, bisa menggairahkan ekonomi di mana mereka berada gitu ya. Kenapa dengan adanya ya penyekatan dan sebagainya, ada pembatasan dan sebagainya. Ini adalah bagian ya, bagian yang harus kita jawab agar supaya apa mereka bisa melaksanakan kegiatan ya, kegiatan keagamaan, pelaksanaan apa ekonomi itu bisa berputar ya, tidak terdampak bagaimana. Mungkin itu ya yang saya sampaikan, dan tentunya kami berharap kepada pembimbing ya, jalin komunikasi dengan peserta KKN ya, arahkan jangan sampai stigma di masyarakat ya, itu tadi saya tidak kepingin ada klaster-klaster baru seperti itu ya. Terima kasih, kami sampaikan selamat kepada LP2M yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan tolong dirancang sedemikian rupa agar supaya pelaksanaan KKN ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari Bapak Rektor. Untuk acara selanjutnya ialah refreshment DPL. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kapus Pengabdian kepada Bapak Haryu SAG MSI, kami haturkan. Monggo Mbak Putri bisa ditampilkan slide-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum suaranya jelas nggak? Jelas, Pak? Halo, suaranya jelas nggak? Oke, jelas, Oke. jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Jember, Universitas Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babon Suarto, SEMM, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang kami hormati, dan Ketua LP2M, Bapak Dr. Haji Mustajab, MPDI, para kapus di jajaran LP2M, penelitian. Ini sekarang mau MPI juga. Oke. Ya iya. Penelitian dan PSGA serta tim LP2M panitia yang saya hormati, dan yang saya banggakan dan saya hormati para Bapak Ibu DPL yang hari ini pada pagi ini sempat mengikuti acara refreshment atau persamaan persepsi terkait KKN OFDA. Kami mengambil tema KKN OFDA, artinya adalah KKN off tapi di daerah asal. Jadi offline di daerah asal di tahun ini. Nah, dalam hal ini ada beberapa agenda yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya nanti di lapangan ada persamaan persepsi di dalam KKN OFDA ini. Yang pertama adalah ada pengarahan, yang kedua pembentukan kelompok, ketiga ada teknik pembekalan, yang keempat materi pembekalan, yang kelima monitoring, keenam prosedur laporan penelitian, dan yang terakhir penilaian. Nah, sekarang kita melangkah ke poin pertama. Pengarahan. Pertama, peserta wajib mengikuti pengarahan. Ya, pengarahan nanti dilaksanakan pada hari Rabu. Pada Rabu tanggal 20 Juli 2021. Jadi pengarahan nanti ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, besok lusa, tanggal 28 Juli 2021. Yang ketiga, peserta yang tidak mengikuti pengarahan dengan alasan yang tidak rasional atau tidak ada informasi, tidak izin dari DPL-nya, dinyatakan gugur, batal mengikuti KKN OFDA.
Jadi peserta apabila tidak mengikuti pengarahan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanpa alasan atau tidak tanpa pengetahuan DPL, maka dinyatakan gugur. Yang keempat, materi pengarahan disampaikan oleh Kapolres Jember dan DIM 024 Jember, Rumah Moderasi Beragama Unhas Jember, dan Kemenak Pusat, Bakesbang Pol Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Jadi ini pemateri yang akan menyampaikan pengarahan pada hari Rabu. Yang kelima, peserta wajib mengisi absensi pada saat kegiatan berlangsung sebagai bukti mengikuti kegiatan. Jadi kami mohon Bapak Ibu DPL nanti menyampaikan ke peserta supaya nanti mengisi absensi pada saat mengikuti pengarahan. Karena absensi merupakan salah satu nanti bukti bahwa peserta ikut di dalam pengarahan tersebut. Yang keenam, peserta yang melakukan tindakan atau perilaku yang tidak terpuji pada saat kegiatan berlangsung akan dikenakan sanksi. Yang dimaksud di sini adalah mencoret-coret slide materi, berkata tidak sopan pada saat atau chat yang tidak etis. Dan ini terjadi pada KKN daring tahun 2000, awal tahun 2000, di mana ada 17 mahasiswa yang kami tidak luluskan pada saat itu karena pada saat pembekalan mereka mencoret-coret slide pemateri dan di chatnya rekam siapa yang melakukan itu terdeteksi dan kami panggil satu-satu. Akhirnya kami tidak meluluskan 17 orang tersebut dari berbagai jurusan dan fakultas. Jadi tetap harus diambil tindakan tegas dalam hal ini bahwa kita tidak mentoleransi perilaku-perilaku yang tidak beradab, di mana institusi kita merupakan institusi IAIN yang menjunjung tinggi adab dan norma-norma ketimuran, tapi ketika dalam pelaksanaan aplikasi sehari-hari mereka tidak melakukan hal itu dan melanggar aturan. Dan itu kami lakukan di tahun 2020 awal KKN online itu. Jadi mohon nanti disampaikan Bapak Ibu kepada peserta anak bimbingannya supaya pada saat online nanti bahwa tidak ada cacat yang tidak senonoh, tidak ada coret-coretan, dan hanya mendengarkan pengarahan daripada Bapak Kapolres dan DIM dan Moderasi Beragama dan Bakesbang Pol. Jadi nanti semua kegiatan akan direkam oleh tim IT LP2M dan kita akan melihat hasilnya. Jadi bukti otentik, jejak digitalnya ada. Jadi meskipun mereka mengatakan bukan saya, tapi kami punya jejak digital sehingga kami tidak meluluskan. Yang ketujuh, setiap pertemuan akan direkod oleh tim IT panitia KKN. Lanjut. Oke. Yang kedua, pembentukan kelompok. Bahwa pembentukan kelompok di KKN OFDA ini adalah mahasiswa dikelompokkan berdasarkan daerah asal. Yang kedua, satu kelompok terdiri dari ada yang 17, ada yang 18, maka ada yang sampai 20 peserta. Setiap kelompok dibimbing oleh satu DPL, peserta memiliki koordinator kelompok di bawah arahan DPL. Peserta dari luar provinsi negara akan ditambahkan ke kelompok tapal kuda. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di dalam KKN OFDA ini ada 8 klaster lokasi yang kami tampung, ya. Yang pertama ada Jember, yang kedua Banyuwangi, ketiga Situbondo, keempat Bondowoso, kelima Probolinggo, keenam Lumajang, ketujuh Bali, dan yang kedelapan Madura. Dari klaster-klaster tersebut, peserta di luar klaster tersebut akan kami masukkan di klaster yang kedelapan ini. Jadi kalau mau seumpama ada peserta atau mahasiswa Bapak Ibu yang dari seumpama Bapak Ibu membimbing di Jember, terus ada di situ peserta seumpama dari Lampung atau luar provinsi atau di luar kabupaten yang kedelapan ini, bisa disampaikan tidak masalah karena ini KKN-nya offline daerah asal. Jadi mereka akan berkegiatan di daerah masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi tidak usah pindah kelompok, tidak masalah. Nah, itu yang karena kemarin kami mengelompokkan peserta ini berdasarkan isian form mereka pada saat mendaftar, mereka mencantumkan kabupaten mereka. Namun beberapa mahasiswa kita
kabupatennya seumpama di Jember, tapi dia lagi berada di Bali, mereka minta Pak saya KKN di Bali. Tidak masalah, mereka KKN di Bali, meskipun dia bukan di Jember tempat tinggalnya. Meskipun asli Jember, tapi dia di Bali. Tidak masalah, dimanapun dia berada, daerah asal ini bisa bermakna tempat tinggal dia sekarang atau tempat tinggal daerah asal secara biologi. Jadi tidak masalah, jadi tidak merubah postur atau kelompok tersebut. Jadi tidak acak lagi. Jadi biarkan peserta yang dari luar itu tinggal di kelompok itu tanpa harus pindah daerah, Bapak Ibu. Jadi saya ingat lagi bahwa peserta yang kalau ada yang minta pindah tidak usah dipindahkan, tetap di situ aja, tidak masalah. Karena ini OFDA, daerah asal tempat mereka yang sekarang, di mana mereka tinggal sekarang. Kalau mereka masih Jember tapi tinggal di Bali, ya di situ aja melakukan KKN. Tidak masalah, no problem. Oke. Lanjut, Bu Putri. Oke. Ini pembekalan. Oke. Pembekalan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus oleh masing-masing DPL, menyesuaikan dengan waktu DPL. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pembekalan itu kami berikan interval waktu 3 hari, antara 29 satunya bisa tanggal 29, 30 atau tanggal 1. Waktunya mau pagi, siang, mohon maaf Bapak Ibu, di kantor linknya putus. Sekarang sudah nyambung lagi. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Bahwa KKN pembekalan itu tanggal 29 sampai tanggal 1. Tinggal Bapak Ibu fleksibel waktunya, kapan bisanya. Mau pagi, mau siang, mau sore, itu nanti kesepakatan dengan anak bimbingan masing-masing. Yang kedua, pembekalan bisa dilaksanakan secara offline maupun online. Bimbingnya di Jember, kebetulan anak-anaknya banyak di Jember, anak Jember, pemainnya mau offline, jadi jangan dipaksakan juga. Seumpama yang bisa ketemu cuma 5 orang atau apa, monggo. Kurang nyaring Gus. Online ke yang keluar daerah yang sebelah. Suaranya kurang nyaring Gus. Halo. Mohon maaf Bapak Kapus, suaranya kecil Bapak. Gimana? Sudah, oke. Jadi di sini pembekalan yang secara offline masa ini online. Jadi kalau daerah asalnya Jember, kebetulan pesertanya di Jember semua, ya monggo Bapak Ibu bisa dilakukan maupun online. Jadi di sini fleksibel aja, tidak memaksakan offline. Saya menyatakan daerah asal, kalau semua pembimbingnya bersamaan di situ juga mau ketemu dengan anak bimbingannya, ya bisa diundang pertemuan di mana, tapi yang penting tetap protokol kesehatan. DPL melaporkan penyerahan absensi bisa setelah pembekalan, absensi itu dikirim ke kami, ya pembekalan itu. Yang keempat, peserta yang tidak mengikuti pembekalan dinyatakan gugur batal mengikuti KKN OFDA. Jadi dalam hal ini, seumpama peserta tanpa izin ke DPL tidak mengikuti pembekalan, tidak ada alasan yang bisa diterima, langsung menghilang, tidak mengikuti pembekalan, maka dalam hal ini peserta tersebut dinyatakan gugur. Yang kelima, DPL berhak menggugurkan peserta apabila melakukan kesalahan seperti poin yang tadi, poin 6 presentasi, kemudian ada anak yang melakukan hal seperti yang di atas yang dikemukakan barusan, mencoret-coret atau yang tidak senonoh. Kami berikan hak prerogatif kepada DPL untuk mencoret peserta KKN yang tidak memiliki etika pada saat pembekalan. Oke. Keenam, peserta KKN OFDA wajib memberitahukan DPL apabila tidak dapat mengikuti pembekalan karena terdapat kendala seperti jarak jauh, luar provinsi, sinyal atau dan lain-lain. Oke. Yang ketujuh, tidak menutup kemungkinan di dalam setiap kelompok terdapat peserta di luar kabupaten asal yang saya kemukakan tadi yang barusan, yang di poin pembagian kelompok. Yang kedelapan, apabila DPL ingin melakukan pembekalan secara offline,
tapi terdapat peserta di luar kabupaten asal, maka materi bisa dikirimkan melalui WA grup kelompok untuk dipelajari oleh peserta tersebut. Jadi tetap pembekalan dilaksanakan seumpama peserta DPR menggunakan secara offline. Monggo Bu Putri lanjut, Bu Putri. Oke, materi pembekalan. Oke. Materi pembekalan disesuaikan dengan keikutsertaan peningkatan mutu DPL. Nah, kemarin kita sudah melakukan ada PAR, ada ABCD. Meskipun Bapak Rektor kemarin pernah mengusulkan untuk ada 4 bisa PAR, ABCD, SL atau CBR. Kebetulan kita di IAIN baru ada dua metode pembekalan, yaitu PAR dan ABCD. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi materi pembekalan disesuaikan dengan keikutsertaan Bapak DPL, Ibu DPL dengan kondisi terkini. Artinya tidak semua materi PAR atau ABCD diberikan kepada peserta KKN. Materi pokok yang wajib diberikan baik PAR atau ABCD adalah paradigma. Jadi bagaimana sih mengabdi di masyarakat berdasarkan teori PAR, bagaimana mengabdi di masyarakat berdasarkan teori ABCD. Yang kedua, file note. Nah, kenapa file note di sini sangat penting? Ya, karena itu merupakan nanti salah satu bukti ketika mahasiswa mengikuti atau melakukan suatu kegiatan. Jadi harus tercatat secara sistematis dan struktur. Nah, jadi bentuk laporan disusun dengan basic DPL. Materi umum, jadi ada materi umum yang disampaikan DPL ketika pembekalan. Yang pertama adalah etika berinteraksi dan berkomunikasi di masyarakat, pemahaman tentang moderasi beragama, ini core kita, moderasi beragama. Yang ketiga, pemahaman tentang prokes dan prokip di masa pandemi, jadi protokol kesehatan dan protokol keimanan di masa pandemi. Yang selanjutnya, teknik pendampingan di tengah masyarakat, dan selanjutnya teknik pemberdayaan masyarakat berbasis PAR atau ABCD. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam materi pembekalan ini, jadi kalau seumpama PAR, jadi tidak perlu ada translate, tidak perlu ada mapping, jadi tidak perlu ada mapping, tidak perlu ada translate. Yang sangat dibutuhkan di sini adalah bagaimana paradigma nanti memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pemberdayaan atau pendampingan masyarakat berbasis PAR dan ABCD. Yang kedua, file note, itu yang sangat dibutuhkan. Itu. Jadi itu maksudnya bahwa di sini tidak semua materi yang diberikan. Oke. Lanjut, Ibu Putri. Monitoring. Teknis monitoring dipasarkan kepada DPL masing-masing, jadi tergantung Bapak Ibu. Nah, tapi dalam hal ini kami tetap akan berusaha memintakan surat tugas atau SPD monitoring ke pimpinan, karena ini daerah asal, seumpama Jember mau menjenguk anak bimbingan di suatu daerah, seumpama anak bimbingannya ada kegiatan, ada kumpul sekitar 5 orang di sana, dia mau melihat, monitoring, bisa meminta surat tugas ke LP2M dan terhadap kegiatan tersebut. Jadi kami akan sediakan surat tugas bagi Bapak Ibu yang ingin memonitoring secara langsung kegiatan adik-adik mahasiswa di lokasi. Dan itu nanti akan kami jadikan juga sebagai bukti untuk pengajuan. Jadi kalau saran kami, sebenarnya kami tetap akan menyediakan SPD. Jadi monggo Bapak Ibu. Jadi mungkin suatu saat anak-anaknya melakukan kegiatan, mau dimonitor, mau dilihat bagaimana prosesnya, atau ingin membuktikan itu lebih baik, nanti kami berikan surat tugas atau SPD. Gitu. Jadi monitoring bisa dilakukan pemantau secara offline maupun melalui WA group atau Zoom. Gitu. Jadi selalu berkoordinasi dengan pemerintah apabila ada hal yang ingin disampaikan. Jadi Bapak Ibu di LP2M ada narahubung 3 orang. Atau semua panitia bisa dihubungi. Ya. Halo. Tes. Sebentar. Satu tes. Gimana, sudah jelas? Ya. Oke. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian bahwa teknis monitoring dipasarkan kepada DPL masing-masing kelompok. Jadi
bisa dilakukan pemantauan secara online melalui grup WA atau Zoom. Nah, bisa juga secara offline pada dasarnya. Seumpama Bapak Ibu ada di Jember, kebetulan juga grupnya di Jember atau DP mahasiswanya di Jember, melakukan kegiatan, apakah itu pendampingan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat atau edukasi tentang protokol kesehatan, Bapak ingin memantau secara offline, kami menyediakan surat tugas atau SPD yang nanti akan kami mintakan ke pimpinan. Jadi ingin membuktikan apa aja kegiatannya mahasiswa tersebut di sana, karena umpamanya di Jember dekat tempatnya, tempatnya di Panti atau di Ajung, mau melihat secara langsung, silakan meminta surat SPD di LP2M, karena ini namanya offline daerah asal. Jadi pada dasarnya bisa dilakukan secara offline karena tidak tidak begitu jauh. Jember kalau tempatnya anak-anaknya di Ajung, di Panti bisa dipantau secara langsung. Jadi fleksibel, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ingin bertanya sesuatu hal yang sekiranya belum dipahami dalam hal ini, ada mungkin masih hal yang kabur, bisa ditanyakan kepada kami. Kami menyediakan narah hubung, kami menyediakan 3 nomor, jadi itu bisa dihubungi atau langsung menghubungi panitia KKN apabila ada yang disampaikan. Selanjutnya, bahwasanya wajib mengunjungi jurnal-jurnalnya. Nah, ini bahwa Bapak Ibu diwajibkan kepada peserta, bayangkan kalau ada 1.800 Bapak Ibu lebih peserta mahasiswa KKN yang terjun saat ini, mohon diinformasikan untuk mengunjungi jurnal-jurnal yang ada di Yain Jember atau UNHAS ini untuk diklik untuk dikunjungi. Apalagi terutama jurnal-jurnal yang akan melakukan akreditasi. Seperti jurnal ada di Fakultas Dakwah, di Tarbiyah, di LP2M. Karena sekarang ini ada beberapa jurnal yang sudah siap akreditasi dalam proses akreditasi. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, di antara 1.800 lebih mahasiswa yang terjun sekarang, kalau bisa setiap hari harus mengunjungi, kalau bisa mengunjungi jurnal-jurnal di Yain Jember atau UNHAS, terutama jurnal-jurnal yang akan terakreditasi. Karena alhamdulillah di Yain ini sudah beberapa jurnal yang siap akreditasi dan perlu kunjungan setiap hari. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Lanjut Bu Ilma. Dilanjut Bu Ilma. Oke. Prosedur laporan penelitian. Langkah pertama, bentuk laporan bentuk laporan KKN disesuaikan dengan basic pembekalan oleh DPL. Jadi bentuk laporannya disesuaikan aja tentang PAR atau ABCD. Kedua, laporan ada 2 macam, yaitu secara umum sesuai basic DPL dan laporan berbentuk artikel. Untuk laporan berbentuk artikel, peserta langsung submit ke jurnal pengabdian. Jadi itu dalam bentuk artikel. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 2 macam laporan. Jadi ini, jadi laporan secara umum, jadi seperti mana KKN biasanya laporan itu, dan ada bentuk artikel. Nanti jurnal ngarsa akan memilih nanti kita akan memberikan kepada jurnal-jurnal yang ada di IAIN ini yang kita ada materi-materi yang sesuai dengan jurnal yang ada di lingkungan IAIN. Itu Bapak Ibu sekalian. Langkah ketiga, laporan berbentuk kelompok dan individu. Jadi itu. Laporan berbentuk kelompok dan individu. Sebenarnya ini laporan bentuk kelompok itu secara umum maksudnya, secara umum bentuk kelompok itu, secara umum dan khusus, laporan khusus. Jadi dalam hal ini laporan kelompoknya di sini adalah tentang moderasi beragama, karena itu core kita. Jadi itu. Jadi laporan kelompok masing-masing kelompok itu lapornya tentang moderasi beragama. Karena moderasi beragama yang sekarang ini banyak cakupan lingkupnya semasa pandemi ini. Bisa aja moderasi beragama dalam pelaksanaan sholat jamaah, bisa dalam pelaksanaan tata cara
jual beli di pasar bisa, dan segala lini kehidupan. Jadi dalam hal ini bahwa laporan kelompok mahasiswa adalah terkait dengan moderasi beragama. Jadi banyak tema-tema nanti yang bisa diambil terkait moderasi beragama di dalam kehidupan masyarakat semasa pandemi ini. Itu laporan kelompoknya. Itu. Contoh tema laporan individu. Jadi kalau laporan individu bunyi seperti pemberdayaan masyarakat di Desa Baranti di era COVID-19. Satu tema bahwa mahasiswa bisa melakukan 3 atau 4 kegiatan, ya dalam satu tema kelompok individu itu bisa ada 4 atau 3 kegiatan. Bisa belajar mengajar, bisa mengadakan pengajian, bisa tentang kerjaan atau pemberdayaan masyarakat, pendampingan. Jadi setiap mahasiswa diwajibkan melakukan kegiatan individu itu minimal 3 kegiatan selama proses KKN. Minimal 3 kegiatan selama proses KKN. Jadi dalam satu tema itu ada 3 kegiatan bisa dilakukan. Nah, laporan individu minimal 21 halaman dan laporan kelompok minimal 30 halaman. Laporan individu minimal 21 halaman dan laporan kelompok 35 halaman. Laporan kelompok di sini maksudnya moderasi beragama tadi. Jadi laporan kelompok dalam ini moderasi beragama. Jadi nanti kalau ada 100 kelompok berarti kita punya 100 tema tentang 100 tema tentang agama. Di dalamnya berbagai macam tema-tema yang telah dalam hal ini moderasi beragama, dalam hal ini di lini kehidupan. Mungkin temanya sama, tapi di daerah lain beda beda pengaplikasiannya. Seumpama moderasi beragama, tata cara bagaimana sih pemahaman masyarakat selama ini tentang tata cara sholat berjamaah? Kenapa harus direnggangkan? Nah, di daerah ini kok renggang, di daerah ini tidak renggang. Nah, di sini perlu diberikan sebuah edukasi pendampingan, gitu Bapak maksudnya. Jadi dalam hal ini saya ulangi lagi, langkah keempat ini ada laporan individu. Individu itu minimal 3 kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi 3 kegiatan, minimal halamannya 21. Kalau laporan kelompok, satu kelompok itu ada tentang moderasi beragama, minimal 33 halaman. Lanjut Bu Putri. Nah, lampiran wajib dalam laporan. Nah, di sini kami tadi menyatakan bahwa ada lampiran wajib. Yang pertama, file note. Kenapa kami menyatakan ini sangat penting? Jadi, bagaimana sih file note di PAR, bagaimana file note di ABCD? Karena itu nanti akan menjadi bukti narasi bagaimana pelaksanaan kegiatan mahasiswa di lokasi KKN. Nah, bukti tersebut nanti akan disesuaikan dengan dokumentasi, foto kegiatan. Jadi jangan sampai file note-nya menyatakan bahwa kami melakukan pendampingan masyarakat bagaimana tata cara sholat berjamaah, tetapi dokumentasinya bukan tentang tata cara sholat berjamaah, tapi tentang tata cara bagaimana memakai masker, umpama. Nah, itu yang perlu ada sinkronisasi di sini. Jadi dalam hal ini file note dan dokumentasi itu wajib dilampirkan di laporan masing-masing mahasiswa. Jadi kalau ada file note-nya tidak ada dokumentasinya, fotonya itu wajib dipertanyakan ya kepada mahasiswa. Jadi tidak boleh tidak sinkron antara file note dan dokumentasi, harus sama. Jamnya jam berapa, nanti di situ juga muncul jam. Kegiatannya di mana? Nah, di situ juga bisa nanti. Jurnal kegiatan. Nah, supaya lebih sinkron lagi, mahasiswa ada jurnal kegiatan. Aparat pemerintah desa, RT RW, ataupun di mana tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Jadi ada jurnalnya. Jadi ada jurnal. Jadi dalam hal ini mahasiswa selain ada file note-nya, ada dokumentasi, ada jurnal kegiatan. Jadi di mahasiswa itu stempel dan tanda tangan aparat. Jadi bukan tanda tangan mahasiswa. Jadi di situ.
Jadi seumpama di salah satu RT, dia melakukan suatu pendampingan, edukasi tentang bagaimana protokol kesehatan. Nah, dia harus meminta tanda tangan ke RT-nya atau RW-nya kalau dia memang betul melaksanakan kegiatan tersebut. Siapa yang hadir? Nah, nanti jurnal ini kami siapkan supaya seragam Bapak Ibu. Jadi nanti jurnal kegiatan ini nanti disiapkan oleh LP2M supaya seragam. Jadi tidak warna-warni, tidak nano-nano. Jadi nanti jurnal ini LP2M yang akan menyiapkan tentang jurnal kegiatannya. Oke. Selanjutnya ada absensi kegiatan. Jadi setiap kegiatan selain ada file note-nya, ada dokumentasi, ada jurnal, ada absensinya. Jadi harus ada absensi. Siapa aja yang hadir di situ pada saat kegiatan. Jadi itu. Tidak ada jumlah peserta, pokoknya ada absensi, mau 5 orang tidak masalah, yang penting yang hadir itu ada orangnya, ya, baik secara offline maupun online, ya, ini perlu. Selanjutnya, nah, ada video kegiatan ini harus diupload di YouTube dan linknya wajib diinformasikan kepada DPL. Jadi tidak usah ke LP2M. Jadi link kegiatan video ini yang diupload di YouTube oleh peserta itu wajib diinformasikan kepada masing-masing DPL. Jadi di DPL nanti sebagai acuan juga bahwa ini betul anak-anak peserta ini betul-betul melakukan suatu kegiatan. Ada file note-nya, ada dokumentasinya, ada jurnalnya, ada absennya, ada videonya dan lengkap. Dan ini merupakan salah satu penilaian bagi DPL untuk melihat bagaimana keseriusan anak-anak tersebut dalam melakukan kegiatan. Jadi beda waktu KKN online kita yang pertama. Jadi pertama itu kita masih meraba-raba. Jadi sekarang harus serba dokumentasi ada, ya. Jadi harus tertulis. Jadi tidak ada lagi file note yang tidak ada fotonya, tidak ada apa-apanya, langsung file note yang jadi. Jadi itu Bapak Ibu. Itu yang selanjutnya. Penilaian. Jadi kriteria penilaian. Ya, yang pertama adalah kelengkapan lampiran. Jadi nanti lampiran itu ada absensinya, terus ada file note-nya, jadi ada jurnal kegiatannya, itu yang dinamakan kelengkapan lampiran. Yang kedua, isi materi, artikel dan laporan. Jadi Bapak Ibu menilai tentang isi materinya. Jadi dilihat dulu materinya ini isinya gimana laporannya anak-anak ini. Jadi kalau tentang laporan kelompoknya moderasi beragama bagaimana nilainya, nanti format penilaian nanti disesuaikan juga dengan yang ada di PAR atau ABCD, di lampiran PAR atau ABCD. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini DPL memiliki hak untuk meluluskan peserta KKN OFDA. Jadi kami menyerahkan kepada Bapak Ibu, ya, kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah yang paling tahu di lokasi, paling tahu tentang kondisi anak-anak di lapangan, maka Bapak Ibu lah yang berhak memberikan nilai. Nilainya berapa, terserah kepada Bapak Ibu, yang penting nilai secara objektif. Jadi penilaian memang betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang telah dilaporkan. Jadi penilaiannya memang harus dalam hal ini sesuai dengan kriteria yang sudah diinformasikan. Jadi itu Bapak Ibu yang sempat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jadi nanti seumpama ada hal yang ingin diinformasikan, ditanyakan, bisa nanti kami menyiapkan narahubung 3 orang. Nanti kami akan memberikan feedback setelah terkumpul pertanyaan. Karena bisa aja pertanyaan satu bisa untuk beberapa orang. Jadi nanti narahubung nanti akan mengumpulkan pertanyaan itu. Nanti kami akan berikan feedback atau jawaban setelah terkumpul pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, DPL yang saya hormati dan saya banggakan, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kita tetap jaga protokol kesehatan, kita tetap jaga protokol keimanan supaya kita tetap dalam kondisi yang prima. Tetap semangat, tetap sehat, senyum ceria. Jangan lupa bahwa kita akan selalu beraktivitas meskipun kondisi seperti saat ini memang mungkin kita untuk tidak bisa full, tidak bisa penuh. Tapi kita harus terus bergerak apapun yang terjadi.
sebelum saya akhiri, bahwa tidak ada ikan tuna yang tidak ada durinya, tidak ada ikan teri yang tidak ada dagingnya. Artinya bahwa di dalam ini kami sebagai manusia memiliki ketidaksempurnaan, ya, sebesar-besar ikan tuna, banyak dagingnya, pasti ada durinya. Sekecil-kecil ikan teri, cuma kurus, tapi tetap ada dagingnya. Jadi, kelebihan dan kekurangan itu suatu hal yang wajar. Jadi kami mohon maaf apabila kekurangan kami nanti akan menjadi masukan. Ibu bisa memberikan saran dan masukan kepada kami, dan kami berterima kasih apabila kami diberikan dan saran masukan dalam hal ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kapus Penelitian, Bapak Haryu SAGMSI atas pengarahan terkait teknis kuliah kerja nyata berdasarkan daerah asal seperti itu. Untuk acara selanjutnya ialah penutup. Ini ambil buku ya. Mau tak bawa pulang nanti. Penutup dan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Kapus Penelitian kepada Bapak Dr. Haji Ubaidillah Nafi. Kami haturkan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama dalam rangka KKN 2021 di masa COVID-19 ini berjalan dengan lancar. Al-Hajiniyah wa ala kulli niyatin syolihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مجيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وأولادنا وطلبنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الظلم والظلم وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيء وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الصفوات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم شهد ويسر أمورنا اللهم شهد ويسر اللهم بارك لنا في أمورنا ومحسن حسننا يا ربنا يا رحمن يا رحيم شهد ويسر أمورنا يا كريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارحمنا واجعل رشدنا بها في أمرنا اللهم يا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا غشي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapus Penelitian yang telah membacakan doa pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu DPL semuanya atas partisipasinya, atas kehadirannya pada rapat koordinasi dan refreshment DPL KKN ya, tahun 2021. Semoga apa yang kita rencanakan semoga lancar dan ke depannya membawa manfaat dan berkah bagi semuanya, tidak ada kendala. Dan apabila masih ada pertanyaan yang belum chat di Zoom, boleh langsung di grup WA atau bisa menghubungi narahubung yang sudah tersedia. Ada saya sendiri, ada Ibu Putri Kamila, dan ada Bapak Ridwan Arif.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu DPL semuanya. Semoga Bapak Ibu DPL senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki, dan semoga sehat-sehat semuanya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas apa yang saya sampaikan, dan tim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.